warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang sangat saya muliakan seluruh orang tua jamaah Majelis Ta'lim Mushola Al-Falah, wabil khusus yang kita hormati orang tua kita Al-Mukarram wal-Mu'taram Bapak Haji Muhammad Rahmis Rahman. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, panjang umur dan senantiasa dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Al-Falah Bapak Haji Muhammad Zain, Ketua Majelis Ta'lim malam Selasa Kanda Haji Muhammad Sawan, dan semua jamaah yang saya cintai dan saya hormati. Alhamdulillah, malam Selasa ini kita bisa bermuajahah kembali di tempat yang mulia dalam rangka kajian rutin kitab Fathul Qarib Al-Mujib yang membahas tentang ilmu fikih. Mudah-mudahan kita semua mendapat limpahan rahmat, nikmat, barokah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai pengajian kita dengan membaca surat Al-Fatihah untuk orang tua kita semua. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Wabil khusus untuk Kong Haji Tahir bin Haji Rimin wa Hajah Siti binti Mahmud. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan u'tiha wa nuqaddimuha li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wash syuhada'i was shalihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila arwa'il jami'il malaikatil muqarrabin summa ila arwa'il ulama'il mutaqaddimin khususan ila ru'il sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, summa ila arwa'il ulama'il mutaakhirin khususan ila ru'i Kanjeng Sunan Gunung Jati, Kanjeng Sunan Kudus, Kanjeng Sunan Kalijogo, Kanjeng Sunan Muria, summa ila arwahil ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa a'ada alaina min barakatihim wa amtir alaina wa isa karamatihim summa ila ru'i jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha
khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa nakhususan ila ruhi ummi summa ila ruhi summa ila ruhi summa ila arwahi jami'i keluarga besar Majlis Ta'lim Musola Al-Falah. Ghafarallahu dzunubahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim syai'un lillah wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kemarin kita membahas tentang udhiyah atau korban, ya. Baru sampai hukum korban, yaitu sunnah muakkadah ala thoriqil kifayah. Korban baru akan menjadi wajib kalau dinazari. Nazar baru wajib. Selama tidak dinazari, hukumnya adalah sunnah muakkadah ala thoriqil kifayah. Sekarang lanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yujzi'u fiha al-jaz'u min ad-du'ni wa huwa ma lahu sanatun wa ta'ana fi sahniyati. Wa yujzi'u dan cukup, boleh, sah, fiha dalam urusan korban, urusan udhiyah, al-jaz'u kambing kambing domba gibash yang bulunya tebal itu, buntutnya juga gede, gibash domba. Minad do'ni, yaitu kambing gibash atau kambing domba. Wa huwa mahlahu sanatun, kambing domba yang boleh digunakan untuk korban itu minimal berusia 1 tahun. Wa ta'ana fis saniyati, dan sudah masuk pada tahun yang kedua. 1 tahun kan 12 bulan. Paling tidak dia sudah 18 bulan atau 20 bulan, ya, 15 bulan boleh. Apa-apa, yang penting udah 1 tahun lebih masuk pada tahun yang kedua. Itu kalau kambingnya kambing domba, kambingnya kambing gibash. Kalau kambingnya kambing kacang, kambing Jawa, kambing yang biasa kita lihat dipiara. Wasaniyu minal ma'si wa huwa ma lahu sanatani wa ta'ana fis salisati. Kalau kambingnya kambing Jawa atau kambingnya kambing kacang, itu usia kambing minimal 2 tahun dan sudah memasuki tahun yang ketiga. Kalau kita hitungan bulan paling tidak 30 bulan udah. Kan 2 tahun 24. Ya 24 tahun, 24 bulan lebih dikit ya udah nggak apa-apa. Yang penting udah masuk tahun yang ketiga. Emang diapa-apain kambing gibash itu, kambing domba lebih utama. Karena Nabi Ibrahim tatkala ditukar putra beliau itu Ismail dengan seekor kambing, kambing itu kambing domba.
Nah, karena kambing domba ada keistimewaan, umurnya pun dibuat lebih sedikit. Dan memang secara teori kambing domba itu kupak ya, orang Betawi bilang kupak. Kalau orang Jawa bilang poel. Poelnya itu lebih cepat daripada kambing kacang. Lebih cepat. Walhasil kalau kambingnya kambing domba, kambing yang bulunya lebat, buntutnya gede. Kambing Garut ya. Kambing Garut, kambing Jawa. Kan. Iya, yang buat diadu itu kan, yang tanduknya begitu itu. Jawa macam itu, tawa. Kambing Garut kan yang tanduknya begitu tuh. Ya. Ya. Bulunya gembel. Gembel. Ah? Gembel bulu. Bulunya? Enggak, kalau pengertiannya itu bukan berarti dia buat aduan itu ya, karena tanduknya gede terus domba. Bukan. Kalau kambing domba itu yang bulunya lebat, yang warnanya putih itu loh. Terus buntutnya gede. Nah, itu domba, itu namanya gibas. Kambing gibas. Nah, kalau kambing Jawa, itu kambing Jawa ya selain itu. Kambing Jawa selain yang itu tadi kita ceritain kambing gibas itu. Nanti dilihatlah di Google itu pasti ada perbedaan antara kambing Jawa sama kambing Bandung. Ada di Jawa ya, di mana-mana yang kepake emang Jawa. Kambing Jawa, kambing kacang. Kenapa enggak kambing Sulawesi gitu? Atau kambing Sumatera? Jawa emang paling kaya Jawa. Jawa paling kaya, kaya bahasa, kaya macam-macam, budaya dan lain sebagainya. Jadi kalau kambingnya kambing domba, kambingnya kambing gibas, itu usianya berapa? 1 tahun. Masuk pada usia yang kedua. Kalau kambingnya kambing kacang ataupun kambing Jawa itu 2 tahun dan masuk pada usia yang ketiga. Wasaniyu minal ibili, dan juga onta musinah. Nah, kalau onta musinah, onta musinah itu apa? Malahu khamsus inhina wa ta'ana fis sadisati, yaitu hewan onta yang usianya sudah 5 tahun masuk pada usia yang ke-6. Ini nggak ada, ini kita nggak ada. Orang Pondok Ungu dari zaman dulu sampai sekarang belum ada yang korban pakai onta ya. Onta, motongnya ribet. Cara motong onta itu bukan dari ujung ini, yang di ujung kan dia lehernya panjang gitu ya. Bukan ini, tapi ini di bawah itu, di bawah dekat dada ininya nih. Itunya disilet atau dipotong. Dalam posisi dia lagi berdiri ditusuk, darahnya wancur dah tuh. Nanti begitu dia jatuh, bruk karena udah kehabisan darah baru dipotong ujungnya. Oh, tambahin ya di ujungnya. Nah, itu jadi nggak bisa langsung motong, ini kagak mati-mati, lehernya panjang banget. Darahnya kagak bakalan keluar, nggak bakalan habis. Jadi dari sini, dipotongnya di sini. Di sini, bukan di sini tapi di sini. Kayak ribet, harus ada yang berani dan harus ada yang ahli. Kalau di Arab Saudi itu ada penyembelihan namanya Jabal Kurban. Jabal Kurban. Saya pernah ke sana udah lihat. Potong sapi cuma 1 orang. Sapinya dijatuhinnya gampang, 1 orang. Bruk, jatuh potong seret, selesai. Kalau onta disuruh derum, pok, dia derum truk langsung diselet dari bawah, udah ditinggal. Nah, begitu dia jatuh baru dipotong lagi atasnya. Ada yang dipotong lagi, ada yang enggak. Onta, kambing lagi gampang buat kambing mah. Kambing cuma seret dipegangin, potong, pegang, asal matanya ditutup, ke kambing udah diem baik, nggak berontak. Kalau kita korbannya onta, itu harus onta yang sudah berusia 5 tahun.
dan masuk pada usia yang ke-6 tahun. Kalau sapi atau kerbau, sapi kerbau sama aja. Wasaniyu minal baqari malagu sanatani wa ta'ana fis salisati. Sapinya harus sapi musinnah. Sapi musinnah itu sapi yang berusia 2 tahun kalau sapi. Wa ta'ana fis salisati, dan sudah masuk usia yang ketiga. Lihat sapinya, jangan gede doang, tapi yang paling penting adalah umurnya. Sapi 2 tahun masuk pada usia yang ketiga. Sapi banyak masih. Kalau unta susah nyarinya. Kalau sapi banyak di daerah-daerah. Wa tujzi'u al-badanatu an sab'atin ishtaraku fit tadhiyati biha. Wa tujzi'u lan hukupi. Wa tujzi'u lan hukupi opo al-badanatu unta an sab'atin saking 7. Untuk 1 ekor onta itu mencukupi an sab'atin buat 7 orang. Ishtaraku, mereka patungan fit tadhiyati biha, dalam menjadikan onta itu sebagai korban. Wa tujzi'u al-baqaratu an sab'atin kadzalika, pun demikian dengan 1 ekor sapi itu cukup untuk 7 orang. 7 orang sama dengan onta 7. Mereka patungan. Nah, ini penting sekali dipahami. Patungan 1 ekor sapi. Onta nggak usah kita bahas karena nggak ada. Orang patungan 1 ekor sapi buat 7 orang. Niatnya beda-beda. Itu boleh. Boleh. Saya pernah menyampaikan gini, diprotes. Tapi protesnya kagak di depan saya. Lucunya lagi ustadznya ngomong begini, jangan ngomong-ngomong ya katanya sama dia. Jangan ngomong-ngomong sama beliau gitu. Yang dimaksud beliau tuh saya. Karena beliau tuh teman dekat saya katanya dari kecil gitu. Padahal saya kan orangnya enak-enak aja. Kalau kita bicara agama ya, diskusi agama ya saya senang banget. Karena kita mencari apa? Mencari kebenaran. Ya, kalau mencari kebenaran ya harus ada apanya? Ada dalilnya, ada referensinya. Diprotes. Protesnya di depan umum saat pengajian. Jadi pas saya ngaji, saya sampaikan begini. Rupanya dia dengar, dan terus dibahas di pengajiannya. Tidak apa-apa sih, saya nggak sebut orangnya, jadi fitnah. Saya sangat menghormati dia. Tapi pesan sama jamaah ini saya mohon katanya jangan sampai beliau tahu ya kalau saya ngomong begini katanya gitu. Ya, soalnya beliau tuh teman dekat saya dari kecil, kata beliau gitu. Lagi pula ya kalau bicara ilmu ya saya nggak ada apa-apanya sama beliau. Udah gitu ngomong begitu. Yang aku nggak ada apa-apanya tapi protes. Jadi 1 ekor sapi itu niatnya boleh beda-beda. Saya buat contoh begini, saya, Bapak Haji Rais, Bang Haji Sawan, Pak Haji Zen, kemudian Pak Yatman, ada 1 lagi 2 orang lagi dah, siapalah situ. Saya tanya, Pak Haji ini niatnya apa? Saya korban Ustadz, oke. Bang Haji Wan niatnya apa? Saya korban. Pak Haji Zen niatnya apa? Saya mau akikah bakal cucu saya yang baru lahir. Tapi ikutan di situ patungan 1 ekor sapi. Beliau niatnya buat apa? Akikah cucunya. Pak Yatman buat apa? Saya mau kagak niat apa-apa guru. Korban lah udah, akikah lah udah dah pokoknya saya mau bagi-bagiin aja kagak niat apa-apa, niat sedekah udah. Boleh itu semua boleh. Jadi 1 ekor sapi untuk 7 orang, intinya itu. Adapun 7 orang itu niatnya beda-beda, boleh. Yang penting untuk 7 orang. Yang penting untuk 7.
Ya kalau Pak Haji Zain tidak diniati korban tapi niatin akekah, pahalanya pahala akekah. Lah kalau Pak Yatman niatnya sedekah doang, pahalanya pahala sedekah. Yang diniatin korban, pahalanya pahala korban. Tapi boleh. Yang lucu lagi protesnya begini. Tapi saya nggak perpanjang. Sudah enggak apa-apa. Apalagi ada statement. Beliau itu, yang dimaksud beliau itu saya. Beliau itu teman saya dari kecil. Berarti kan beliau sayang sama saya. Masih ngaku teman dari kecil. Jadi gini lucunya. Yang namanya orang akekah itu, kambingnya kagak dipotong-potong. Jadi antara kaki dengan kaki tidak dipotong. Itu bakal dianterin ke guru, katanya gitu. Nah, jadi guru dapatnya gede. Lah kalau dicacak-cacak tuh. Nah, kita kan ngomongin sapi, bukan ngomongin kambing. Nah, kalau emang kambing, emang 1 ekor kambing buat 1 orang. Yang kita bahas itu sapi. Lah kalau sapi kagak buakalan, kagak dicacak-cacak. Mana ada orang akekah 1 dengkul langsung dianterin? Kagak mungkin. Emang yang benar akekah yang benar kan dipotongnya dari ros-rosan. Kaki ketemu kaki, nggak boleh dicacak. Itu yang benar itu. Umpama dicacak juga boleh-boleh saja, tapi sunnahnya jangan dicacak. Biar anak kita pertumbuhan tulangnya itu sehat. Makanya di ros-rosannya ini potong. Paham ros-rosan ya? Nah, dipotong ros-rosan. Jadi gede emang, dianterin bakal guru katanya. Nah, terus tulang iganya jangan dipecah, anterin bakal guru. Lah kenyang guru kebanyakan. Lah kalau kambing kagak ngapa-ngapa, emang kagak dicacak juga, emang tulangnya apa? Kecil. Lah kalau sapi kagak dicacak, masaknya geribet. Sapi tulang iganya kayak gitu panjang, kualinya kagak cukup bakal masak guru. Kagak cukup. Makanya harus diapain? Dipotong, harus dicacak. Nah itu diperbolehkan orang yang niatnya akekah gabung kepada orang yang niatnya korban. Boleh. Nggak apa-apa. Hukum itu tetap hukum. Kalau alasannya kan merugikan ustadz kalau begitu. Merugikan. Ya, itu lain lagi ceritanya. Merugikan ustadz. Nah, kalau merugikan ya tahu udah lo ngarasannya merugikan. Kalau ustadz kan dapat 1 dengkul katanya. Tuh, udah matang, gua anterin tuh ustadz. Ya kalau begitu pembahasannya lain lagi. Mendingan saya ajak aja dah ke tukang sate, pilih tukang sate yang malah. Kalau berusuk wali saya borong, saya bagi. Saya beliin. Bukan saya sombong ini, ngagul, saya ngagul. Tahu sombong mengagul apa bedanya? Ada abang, Bang Jamal sama Bang Jamil. Kembar. Lah iya, masa hukum kok dirubah-rubah berdasarkan ustadz rugi itu. Ya enggak begitulah. Hukumnya hukum. Kasih modal. Kasih modal. Lah kalau misalnya mau niatnya korban ya boleh. Pak Haji niatnya apa? Korban aja guru. Itu cucunya belum akekah, bagian. Ntar kalau saya punya rezeki lagi saya beli kambing, lebih bagus. Lebih cakep kayak gitu. Bagian cucu saya ntar sebulan atau 2 bulan baru saya akekahin. Ini emang momentumnya momentum korban. Emang ini bulannya bulan korban. Udah saya niatin korban buat saya. Ntar rezekinya ada lagi bakal cucu saya. Iya boleh, lebih cakep. Cuma Islam itu tidak ingin memberatkan umat. Makanya akekah dititipkan di korban boleh. Tapi korban dititipin di akekah kagak boleh. Apa sebabnya? Waktu. Nah, kalau dia lahirnya bulan Rabiul Awal, saya korban dah. Nah, korban bulan Maulid, korban apaan? Gitu. Korban perasaan banyak. Ya, paham ini ya? Hukum-hukum. Ini saya baca aja nih, ada dalilnya, semua tuh ada. Semua dalilnya ada. Ai inishtaraku fit tadiyati bi ama'an nadzalika laisa biqayyidin kama ulima mimma marra. Itu tidak merupakan qayyid, harus semuanya korban. Yang satu akekah, yang satu sedekah biasa, yang satu korban, yang satu bancaan. Udah kagak niat apa-apa, pokoknya saya membagi daging aja udah. Lah boleh. Yang penting satu sapi untuk itu, intinya di situ. Nah 7 orang itu niatnya boleh beda-beda.
Cuma kalau kita bicara afdol, karena ini momentumnya momentum korban, yang bagus niatnya korban. Anak saya baru lahir Pak Ustadz. Ini emang kelanjuran lahirnya bulan haji. Udah ya saya akikahnya aja barengin sama korban, boleh? Boleh. Berarti niatnya apa? Akikah. Boleh. Boleh. Kalau enggak, saya mentar, saya beli kambing sendiri. Ini mas saya korban. Lebih bagus kayak gitu, lebih bagus. Cuma jangan bilang tidak boleh. Nggak boleh itu. Gimana masuk korban sama akikah jadiin satu? Lah kalau Pak Haji niatnya 2, lah itu yang kagak boleh. Pak Haji niatnya apa ini? Ini kan bulan haji guru. Udah saya niatin 2, ada korban ongkoh sama akikah ongkoh kalian cucu saya. Lah itu yang nggak boleh. Itu menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tidak sah dua-duanya. Korbannya tidak sah, akikahnya juga tidak sah. Itu pun masih dibenarkan oleh Imam Romli. Kata Imam Romli boleh, nggak apa-apa. Cuman dalam hal ini kita perlu hati-hati. Mendingan pakai pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dua-duanya nggak sah. Pak Haji ini niat apa patungan? Saya pengen niat korban Pak Ustadz, tapi kebetulan cucu saya baru lahir. Udah saya niatin 2 dah. Korban bakal saya sama akikah bakal cucu sekalian 2. Kagak boleh. Nggak boleh. Niatnya harus 1, korban apa akikah. Harus 1. Paham ya? Nah, makanya kita beribu maaf harus banyak baca. Banyak baca, jangan cuma 1 kitab. Banyak kitab yang harus dibaca. Terus banyak muqabalah, perbandingan. Ini kata imam ini kata imam ini. Nanti diukur. Yang ukur bukan kita, ulama juga. Ada kitabnya khusus membahas itu. Ini antara Imam Nawawi sama Imam Rafi'i beda pendapat. Yang mana yang kita ikutin? Kita cari lagi kitab yang bahas itu. Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Imam Romli beda pendapat. Mana yang kita ikutin? Cari kitab yang lain yang membahas itu. Oh lah, kalau cuman baca kitab 1, akhirnya terjebak pada pemahaman yang apa? Yang sempit. Kalau kata Prabu Angling Dharma, orang yang memiliki ilmu sejumput akan mengira air kobokan itu lautan yang luas. Tuh. Orang yang memiliki ilmu cuma sejumput akan mengira air kobokan ada lautan yang luas. Nah kalau yang dibaca cuma 1 kitab itu doang, akhirnya orang lain yang kagak sama dia pasti dianggap salah. Karena yang dibaca cuma 1, dikiranya itu yang udah paling bener. Padahal Imam Nawawi, Imam Rafi'i saja itu terjadi perbedaan pendapat lebih dari 600 masalah agama. Ya, terus kita mau cuma bahas 1 kitab doang, repot. Belum lagi Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Muhammad Romli. Belum lagi Imam Bulqini dengan imam yang lainnya. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad ibn Ambal, Imam Syafi'i dengan Imam Maliki, Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi, Hanafi dengan Ahmad, Hanafi dengan Maliki, Maliki dengan Ahmad, begitu seterusnya. Makanya harus banyak literasi, harus banyak membaca, harus banyak sumber, banyak baca. Saya baca, saya ngagul, saya baca. Bis subuh ya, baca Quran. Makanya kemarin ngaji hari Minggu ya. Hari Ahad kita bahas keutamaan membaca Al-Quran. Itu yang saya terangin, maaf ya, saya hafal. Bapak-bapak hafalin surat Tabarok kan gitu ya. Dan saya hafal surat Tabarok. Tabarok hafal. Surat Toha hafal. Surat Yasin hafal. Jadi kita kagak bakalan nyuruh orang kalau kita sendiri tidak melakukan. Iku jenenge apa? Jarkoni. Iso ngajar ora iso nglakoni. Bisa ngajar kagak bisa nglakonin. Tuh. Baca saya baca Quran, habis subuh baca. Setiap bulan ngatamin Quran. Maaf. Setiap bulan hatam Quran, Nah, kalau baca sendiri kagak hatam, paling kagak di majlis khatmil Quran hatam. Kan gitu ya? Hatam Quran tiap bulan. Terus habis baca Quran tuh habis subuh, kecuali hari Ahad sama hari Sabtu baca Qurannya kagak habis subuh karena saya ngajar. Habis subuh saya baca Quran. Habis baca Quran saya baca kitab. Baca kitab inilah, ini kok keterangannya begini. Buka kitab yang lain.
Nah, ini keterangannya begini, buka kitab yang lain, ntar ketemu. Oh, begini toh maksudnya. Iya. Jadi kata Prabu Angling Dharma apa tadi? Orang yang memiliki ilmu sejumput akan mengira air kobokan lautan yang luas. Ilmunya harus luas, harus banyak. Al-Quran sendiri mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan kamu ilmu kecuali hanya sedikit banget, itu kata Allah. Sedikit banget. Nah, yang sedikit itu jangan merasa paling benar. Harus banyak literasi, harus banyak marojih, harus banyak referensi. Titik. Wa tujzi'u asyhatu an syakhsin wahidin. Dan boleh korban satu ekor kambing an syakhsin wahidin, untuk satu orang saja. Nggak boleh satu kambing patungan, nggak boleh. Tapi kalau pahalanya dibagi-bagi boleh. Satu keluarga, ini korban siapa? Ya korban saya sekeluarga. Artinya pahalanya buat satu keluarga, boleh. Cuman kalau teman sama teman, Pak Haji Askaryono, guru kita beli kambingnya. Berapa duit Pak Askaryono? Punya duit 2 juta. Lah kagak dapet, udah nggak ngapa-ngapa, satu kita berdua. Ntar guru dapat buntutnya, saya palanya. Lah kagak boleh, mana ada korban begitu? Nggak ada. Yang namanya kambing satu orang. Jangankan saya berdua sama Pak Askaryono itu beli kambing satu buat berdua. Saya patungan dapat kambing 2. Saya buat contoh gampang begini. Pak Askaryono ngomong sama saya, guru kita patungan yuk. Patungan apa Pak? Kambing. Kalau beli satu mahal buat 5 juta. Kalau 2 8 juta, kan lumayan dipotong 1 juta. Ya udah nggak apa-apa, saya mau. Di sini duitnya guru 4 juta, saya kasih 4 juta. Duit beliau berapa? 4 sama 4 nyampur. Dibeliin dapat berapa kambing? 2, warnanya putih sama coklat. Dituntun sama beliau dua-duanya. Dikasih ketua panitia korban. Siapa ketuanya? Bang Amin. Bang, ini korban saya sama korbannya guru. Kagak sah dua-duanya. Nggak sah. Kenapa kagak sah dua-duanya? Itu 2 ekor kambing masih nyampur. Yang putih ada duit saya, ada duit beliau. Yang coklat ada duit saya, ada duit beliau. Terus yang punya saya yang mana, yang punya beliau yang mana belum jelas. Belum danta. Dalam istilah fikih belum ta'in namanya. Jelas? Mestinya Pak Askaryono begitu beli 2 ekor kambing bawa ke depan saya. Guru ini loh kambingnya 2. Ada putih, ada coklat. Udah guru pilih dah, guru mau yang mana? Ya saya putih aja ya Pak. Udah bener nih ya guru putih nih. Ya yang putih milik guru. Ada nggak punya dia? Udah kagak ada, udah punya saya semua itu yang putih. Yang coklat bakal guru ya, bakal saya guru ya. Ya udah yang coklat buat Pak Haji Askaryono. Dah ambil. Berarti yang coklat ada punya saya enggak? Udah kagak, dibawa 2. Bang Amin, ini korban guru putih, ini korban saya coklat. Itu baru sah. Namanya ta'yin. Apalagi 1 ekor kambing patungan 7 orang. Bukan alasannya begini. Ya jelas kagak sah guru. 1 kambing 7 lah ditunggangin 7 itu kambing meletot. Bukan masalah ditunggangin, bukan. Emang aturannya 1 ekor kambing buat 1 orang. Lah pahalanya boleh dibagi-bagi. Pak Askaryono ini korban siapa? Korban saya guru. Saya niatin buat saya sama sekeluarga, pahalanya semua saya bagiin. Boleh, nggak apa-apa. Yang kagak boleh patungan. Saya sama beliau sama-sama ngeluarin duit. Kayak anak-anak kita itu di sekolahan ya. 50.000 itu bukan korban, tapi latihan korban. Apa jelek? Enggak jelek. Bagus. Bagus sekali. Bagiin daging itu pahalanya dapat semua, tapi tidak bisa disebut korban. Mana ada 1 kambing sekelas. Korbannya siapa? Korban sekelas. Kagak ada. Nah itu disebutnya bukan korban. Pembelajaran. Melatih korban. Melatih. Pendidikan buat anak-anak kita menjadi pribadi yang dermawan, yang mau berbagi. Nah itu cakep. Boleh-boleh saja. Lah kalau kagak punya duit, jangankan beli sapi guru saya.
Beli kambing kagak kuat, beli bebek aja kagak kuat saya. Kuatnya apa? Ayam negeri, beli, potong. Karena inti korban itu yang paling penting adalah iraqatud dam, mengalirkan darah. Potong itu ayamnya. Bismillahirrahmanirrahim, potong. Jangan diniatin korban. Saya niat korban ayam negeri. Mana ada? Ayamnya wadon, ayam negeri. Pitik lagi. Ada yang nyautin. Dan ntar di kendaraan di akhirat kayak gitu yang pitik. Meletot gitu. Ya, yang disunahkan itu iraqatud dam. Jadi mengalirkan darah. Jadi kalau emang benar-benar tidak mampu, tetap dapat pahala. Motong apa kek? Potong ayam, potong bebek, apa nila, apa soang gitu kan, ya itu. Bukan apa kayak kodok dipotong, bukan. Kata guru katanya apa kayak kadal, kayak apa kayak potong, salah lagi kalau begitu. Bukan. Terus antara patungan sama sendiri, tetap lebih utama sendiri. Tetap lebih utama sendiri. Dan sapi sama yang lainnya, ulangi, kambing sama yang lainnya, itu binatang yang paling utama dijadikan korban adalah kambing. Sebab waktu Nabi Ibrahim motong Nabi Ismail ditukar sama Allah dengan seekor kambing. Nah itu ya Allah yang nukar kan. Allah yang nukar dengan seekor kambing. Berarti binatang paling bagus buat korban adalah kambing. Cuma kan masalahnya begini. Kambing dagingnya dikit. Orang Pondok Ungu banyak. Lah kalau korban kambing semua, kambing cuma ada 5, dibagi se-RW 5, dapatnya siapa? Coba dah. Kambing 5 dibagi se-RW 5. Ya, dapat apa? Kuping atuh. Kuping. Nah, makanya panitia ngajakin patungan sapi. Kalau sapi kan dagingnya lebih banyak. Dari segi banyaknya daging, nomor 1 ya onta paling utama, dagingnya banyak. Yang kedua sapi, ini dari segi banyaknya daging. Tapi kalau hewan pilihan korban nomor 1 ya kambing. Ya karena kita bentuk panitia di sini, ya lebih bagus sapi. Potong di rumah, ya udah kambing kalau di rumah sama 1. Potong kambing, ntar bagiin siapa? Lah bagiin aja tetangga yang dekat, kagak mungkin se-RT enggak. Itu kalau baginya kita udah mateng, sama yang mentah dikit dah kita bagiin. Sebab begini, ini juga wajib dipahami. Korban itu yang bagus dibagiin mentah, itu korban. Tapi korban dibuat matang semua tidak sah, nggak sah. Korban dimatangin semuanya, kagak nyisa yang mentah, enggak. Matang semuanya, ayo kita makan bareng-bareng, kagak sah. Dimatangin dikit, dibagiin mentah banyak, boleh, nggak apa-apa. Panitia tuh dimatangin tuh, cuman ditakyin dulu. Dibagi ini ya, buat siapa? Ketua panitia. Ya udah, ketua panitianya kasih. Pala sapi, sama dengkul 2, tuh. Ketua panitia, terima kasih ya. Ini pala bakal saya, dengkul bakal saya. Iya, panitianya ngomong sama bininya, masak neng dah, bareng-bareng sono. Buat panitia tuh pada makan. Jadi yang kita makan tuh dagingnya siapa? Daging ketua panitia. Kagak boleh kalau belum dibagi udah dimatengin. Masalahnya yang kita makan tuh jatahnya siapa? Habis dipotong, seret, palanya pinggirin, matangin kita sono masak. Punya siapa itu yang dimasak? Dengkulnya masak, lah punya siapa itu yang dimasak? Lah punya panitia berapa orang? Nggak boleh itu masih milik Allah kalau begitu. Kalau milik Allah berarti milik semua umat Islam, punya hak ada di situ. Nggak boleh. Caranya ditakyin dulu dibagi. Nah, kasih deh ini ketua DKM ya. Nih pala sapi yang paling gede sama dengkul 2, lah ketua DKM paham. Dan matengin aja dah, jatah saya matengin, biarin nggak apa-apa. Yang ikut ngaji. Jadi kiai ya tong. Anak siapa ini? Anak Bang Uso. Jadi kiai ntar ikut ngaji. Jangan lagi bocah, saya pernah ikut ngaji, jin ikut ngaji. Entah kalau saya ngomong kelebihan, katanya ustadznya ngagul. Saya berani sumpah. Tuh di apa itu Bekasi Utara. Di Bekasi Utara
Saya masih ingat banget itu motor saya kuncinya saya pegang, saya udah matiin, saya bawa motornya hidup. Ibu-ibu pada kabur semuanya. Saya bilang kalau mau ngikut ngaji jangan ganggu, langsung mati tuh motor, tak mati. Kuncinya saya pegang, motor saya matiin, kerak, kuncinya saya pegang, saya ngaji nih, motornya hidup, malam Jumat itu, habis Isya. Saya bilang kalau mau ngikut ngaji jangan ganggu ya, langsung mati itu motornya. Dah, ibu-ibu tenang, udah pada ngaji lagi. Ngapa-ngapa. Nah, kita lanjutin. Sampai mana? Sampai jin itu. Lupa dah. Lupa. Jadi dimatangin sama ketua panitia. Orang nanya, itu enak banget itu belum dibagiin, dia udah pada makan. Itu jatah ketua panitia. Ketua panitia ntar kagak dapat lagi kan? Karena jatahnya udah dimatangin. Gampang. Ketua panitia udah kagak dapat, ketua DKM kasih 2 bungkus. Ketua, nih jatah ketua DKM 2 bungkus. Ketua DKM-nya pinter. Oh iya tadi jatahnya ketua panitia udah dimatengin, dikasih. Nih bakal kamu udah 1 dah. Bakal saya 1. Jadi enak. Tuh. Sini Tang, sini. Sini Abi sini. Ini Abi pangkut sini. Oh, tas ini anak pinter. Ya, mau ngaji ya Tang ya? Diam-diam. Titik. Wa tujzihu asyatu an syakhsin wahidin wa hiya afdalu min musyarakatihi. Min musyarakatihi. 1 ekor kambing itu lebih utama daripada patungan. Fi ba'irin dalam onta ataupun kambing. Wa afdalu anwa'il udhiyati ibilun summa baqarun summa ghanamun. Kalau ditinjau dari segi gedenya, kemudian dagingnya banyak, ya tentu saja paling utama ya onta. Kedua sapi, yang ketiga kambing. Wa arbaun. Ada 4 hewan. Wa fi ba'din nusakhi, di sebagian redaksi kitab yang lain bukan wa arbaun tetapi wa arba'atun. Sama aja artinya. Ada 4 hewan. La tujzi'u fid du'aya. Tidak boleh atau enggak cukup dijadikan korban. Ahadu'ah yang pertama. Al-awra'u yang buta matanya. Al-bayinu jelas-jelas buta matanya. Jelas. Al-bayinu ay az-zahiru, nampak jelas. Danta butanya. Awru'ah butanya jelas. Wa in baqiyat al-hadaqatu fil asai, walaupun bulatan matanya masih ada. Ini bulatan mata masih utuh, cuman diginiin udah kagak ngedip. Udah jelas butanya udah. Dituntun udah nyeruduk apa bahe. Ya buta ini enggak boleh, udah jelas. Baik buta dua-duanya ataupun buta cuman 1. Kagak usah panitia, enggak usah direkayasa. Ini mati sebelah ini, beliin kacamata hitam aja biar kagak ketahuan. Gaya banget kambing. Lah kalau cuman jereng, ya jereng kan ada ya. Tapi masih ngeliat cuma jereng, itu tidak apa-apa, boleh. Kalau belekan, kagak ngapa-ngapa. Asal beleknya jangan nutupin semuanya aja. Kayak apa gedenya. Titik. Yang kedua. 1 buta. Wasani al-arja'u al-bayinu arjuha. Yang pincang kakinya. Nyata-nyata pincang. Walau kana usulul araji. Walau kana usulul araji. Walaupun pincangnya itu dihasilkan inda ja'iha lit tadhiyati biha bisababit tirabi'a, walaupun pincangnya itu dihasilkan dari berontaknya hewan. Ini hewan mau dipotong berontak kagak bisa tenang. Wah, akhirnya panitia grogetan diinjak letak aja patah. Ganti kambing orang. Ganti, wajib ganti panitia. Atau hewannya nyeruduk apa baik. Akhirnya tuh kaki masuk ke got.
Cerak patah, ya udah nggak bisa dibuat korban. Sayang guru, ya potong, udah bakal apa kek? Pahalanya pahala sedekah, bukan pahala korban. Saya pernah beli kambing buat almarhumah ibu saya ya saya nggak sebut pedagangnya. Itu kambingnya pincang dianterin, lah kok pincang? Ya saya pulangin. Bang, mohon maaf ya, ini pincang ini. Jadi pincangnya pas diturunin dari motor. Waktu saya beli sehat banget. Berarti kan dia megangnya kagak bisa itu. Megangnya kesleo. Ada yang ngajarin bawa aja kata ke tukang urut. Belum kenal sama Bang Endu waktu itu soalnya. Kalau udah kenal saya suruh ngurut. Bang, ngurut bang. Ngurut siapa guru? Kambing. Bayarannya double. Pulangin terus diganti baru. Kalau sampai ngamuk itu ditembak gimana itu? Itu udah kita bahas kemarin tuh ya. Cuman kalau bisa nembaknya jangan di bagian yang mematikan. Lumpuhkan aja. Dan yang paling keren nembaknya itu pakai obat bius tuh. Yes, kan tidur dia langsung. Nah, kalau ditembak pakai bagian yang mematikan, apalagi ditembak kepalanya, duer mati. Nah, repot itu nanti. Walaupun kita udah bahas kemarin, hewan yang ngamuk kemudian digetok atau diapain itu bisa disebut sebagai pengganti apa? Penyembelihan. Tapi kita kan bicara korban ini secara khusus. Kalau korban kita harus lebih hati-hati, harus benar-benar hati-hati. Karena hubungannya bukan antara manusia dengan manusia saja. Tapi korban itu milik Allah. Definisi korban kan diyafatullah lil mu'minin. Hidangan Allah. Maka kita buat yang terbaik sebaik-baiknya. Itu korban. Jadi kalau sapinya lari atau sapinya kabur, kalau memang terpaksa harus ditembak pakai obat bius. Yes, plek kan kena tuh. Jatuh, plek. Nah, itu kita gotong lah. Diikat dia lagi, dibius kita ikat. Gitu. Memang memperlakukan hewan itu harus dengan manusiawi. Manusiawi, ditenangin dulu. Ada doanya itu. Kagak asal-asalan. Beliau gubet pantatnya ditepok-tepok, lalu ditendang masalah. Ditendang. Ada doanya, bacain sholawat. Bacain sholawat. Bacain sholawat aja. Bacain bismillah, terus sholawat. Terus sapalanya. Insya Allah tenang dia. Tenang, insya Allah. Bahwa kambing, sapi itu kan diciptakan Allah memang untuk disembelih, apalagi dijadiin apa? Ibadah kurban. Luar biasa. Yang ketiga, kita tuntasin sampai 4. Wasalisu al-maridhatu al-bayyinu mardu'a. Yang ketiga adalah sakit, yang nyata-nyata sakit. Ini ngapa kambing kok pakai masker baik? Kena covid gitu kambingnya. Kagak boleh dibuat korban. Sakit, borokan, dibelatungin sampai dalam buat boroknya nggak boleh. Atau yang populer kemarin kena apa itu? Hah? Apa bang? Tempra. Oh PMK. Apa PMK itu? Penyakit mulut dan kukunya pada nyoplok begitu ya? Ya tidak boleh itu jelas itu. Jelas ternyata penyakitnya. Ya kalau cuma dikit-dikit doang mah sakit dikit, ya batuk, kambingnya batuk, kagak ngapa-ngapa. Sakitnya dikit doang, kompres. Lah ini kok anget kambing. Yang keempat, yang terakhir, warabiu al-ajfa'u wagiya allati za'aba mukhuha ai za'aba dimaguha minal hazali. Yaitu hewan yang teramat sangat kurus, tekrek banget. Ya Allah, ini beli kambing di mana? Oh no, di sono no. Murah ini, cuma 1,5 juta. Lah wajar murah, orang kagak ada dagingnya. Tekrek banget. La ilaha illallah. Namanya aja tuh nama kambing apa? Pak Karto. Zaman kita dulu kecil kan ini sinetron ya. Pak Karto itu yang diperankan oleh siapa namanya? Himdam Syik. Allahu yarham, mudah-mudahan Allah ampunin dosanya. Udah meninggal beliau. Himdam Syik, Pak Karto.
Dulu. Nah, jadi kalau buatan kurus buat daging sampai kagak dipegang apa bela ini kok keras ya orang tulang semua, kepalanya kecil, pipinya peot, gigi gede-gede banget. Dijadiin korban. Jangan nenebin nantinya dipiara dulu. Piara ada setahun, udah gemuk badannya. Baik. Buat tahun depan. Oh di rumah saya sampai ada 4. Kemarin kagak habis. Tahun Maret kagak habis. Wah, besok kalau mau beli gedenya luar biasa ya, cuman ya harganya pasti mahal banget. Kemarin aja tahun kemarin kan ada 4, yang paling gede itu 1 yang putih. Tahun kemarin aja ditawar 75 nggak dijual 1, 75 juta. Sama ya adanya Bang Haji Wan, adanya Bang Jamil, Bang Haji Ipan yang punya. Ya, tawar aja coba buat pondok umum kali boleh. Sambil ngancam kalau kagak dikasih putus hubungan keluarga gitu. Kalau yang lain standar ya gede, tapi standar gedenya nggak gede banget. Kalau yang putih mah udah gede banget udah. Mungkin 100 juta gak laku kali. Gede banget yang putih. Coba ntar kalau main ke rumah saya tunjukin di belakang. Ada 4 sapi. Tahun kemarin kagak habis dipiara. Buat tahun depan katanya. Nah kita juga begitu, beli kambing anak. Jangan dipaksa. Umurnya berapa ini? Baru 5 bulan guru. Lah kagak boleh. Piara dulu 2 tahun. Oh, gede tuh kambing. Cuman jangan sombong. Beli kambing gede, paling gede dibanding yang lain dibuat sombong. Bangga-banggain. Ada di satu kampung, saya kagak sebut ya. Kalau saya sebut tadi ditutur orang asapa. Pasti kenal ntar ketemu. Jadi jelas tetangga kita dah. Tetangga Pondok Ungu. Kambing gede banget, emang beli kambing 8 juta dia. Gede banget. Diomongin mulu. Kambing paling gede, kambing gua kagak ada yang nyamain. Malam takbiran kambingnya hilang dicopet orang. Lah beneran ini. Malam takbiran kambingnya hilang. Saya mau kesian, tapi girang. Saya mau girang kok kayaknya saya jahat banget ya. Kambing orang hilang girang, jahat banget saya jadi guru. Tapi kalau kagak girang emang saya ketawa hati saya. Baru ngomong selebar kampung diceritain. Kagak ada kambingnya kambing gua no. 8 juta gua beli. Gede banget kambing lu. Ya. Lihat no tingginya lu. Ngagul mulu. Di masjid ngagul, di kampung ngagul. Malam takbiran hilang. Lagi kambing banyak banget, kambing dia doang itu. Kata saya berurusan sama Allah ya begitu udah itu. Nauzubillah min. Nggak boleh sombong. Udah mau beli segede apa juga. Yang penting ikhlas ya ikhlas. Ya, gede ikhlas, kecil sampai lagi kudu ikhlas. Udah kecil kagak ikhlas. Udah kecil kagak ikhlas. Ya udah mudah-mudahan barokah dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khotoyana kullaha wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma aslih dzata bainina. Allahumma alif baina qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.